Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Berita dan teman-teman. Di sini dengan video ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat dengan materi psikologi eksistensial. Bagi teman-teman dan Berita yang sudah melihat mind mapping saya, ini adalah video penjelasannya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu tokoh yang mempopulerkan yaitu adalah Rollo May. Rollo May adalah psikolog eksistensial paling terkenal dari Amerika Serikat. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme. Seperti takdir yang merupakan padanan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, namun bukan dalam pengertian. Oke, selanjutnya adalah latar belakang eksistensialisme. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard, filsuf dan teolog dari Denmark. Kierkegaard sangat prihatin atas tren di masyarakat pasca industri yang berkembang menuju dehumanisasi manusia. Ia menentang segala usaha untuk melihat manusia hanya sebagai objek. Dan pada yang bersamaan menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Kierkegaard malah lebih memedulikan orang yang mengalami maupun pengalaman dari orang tersebut. Ia berharap dapat mengerti manusia sebagaimana mereka hadir di dunia sebagai makhluk yang berpikir, aktif dan berkemauan. Sebagaimana May menjelaskannya, Kierkegaard berusaha untuk mengatasi dikotomi dan rasionalitas dan emosi dengan mengarahkan perhatian manusia pada kenyataan atas pengalaman yang baru saja dialami, yang sama-sama dilandasi oleh subjektivitas dan objektivitas secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada kecemasan. Dalam psikologi eksistensial itu ada yang namanya kecemasan. Kecemasan itu dibagi menjadi dua, kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kecemasan normal itu biasanya juga dialami pada momen-momen kreatif saat seniman, ilmuwan, dan filsuf tiba-tiba mendapatkan pemahaman yang berujung pada kesadaran bahwa kehidupan seseorang dan mungkin kehidupan dari orang-orang lain yang tidak terhitung akan berubah secara permanen. Lalu ada kecemasan neurotik. May mendefinisikan kecemasan neurotik sebagai reaksi yang tidak proporsional atas suatu ancaman, meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik-konflik intrapsikis yang dikelola oleh bermacam bentuk pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Lalu kemudian ada rasa bersalah. Rasa bersalah itu muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Lalu selanjutnya ada intensionalitas. Intensionalitas adalah struktur yang memberikan arti pada pengalaman dan membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Tanpa intensionalitas, manusia tidak dapat memilih atau bertindak berdasarkan pilihan mereka. Kemudian ada kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian tidak sama dengan cinta, namun bersumber dari cinta. Untuk mencintai berarti untuk peduli, untuk menyadari kemanusiaan esensial dari orang lain, dan untuk menghormati perkembangan orang tersebut dengan aktif. Dan tanpa kepedulian, tidak mungkin ada cinta, hanya sentimental kosong atau rangsangan seksual yang sementara. Kepedulian juga merupakan sumber dari keinginan. Lalu selanjutnya ada kebebasan dan takdir. May mengatakan bahwa kebebasan adalah kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Dalam definisi ini, kata menentukan sinonim dengan apa yang nantinya disebut oleh May sebagai takdir. Lalu May mengenal dua bentuk kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan untuk melakukan atau freedom of doing, dan kebebasan untuk menjadi atau freedom of being. Lalu apakah takdir itu? Takdir menurut May adalah
rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing kita. Lalu selanjutnya ada kekuatan mitos. May berpendapat bahwa orang-orang di peradaban barat mempunyai kebutuhan mendesak untuk mitos. Oleh karena itu, kekurangan mitos untuk dipercaya, mereka pun berpaling pada kultus agama, ketergantungan obat-obatan, dan budaya populer dalam usaha yang sia-sia untuk menemukan arti dalam hidup mereka. Mitos bukanlah hal-hal yang salah, melainkan sistem kepercayaan yang disadari dan tidak disadari yang memberikan penjelasan atas masalah sosial dan pribadi. Lalu selanjutnya ada psikopatologi. May memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk membagi diri kita dengan mereka. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya. Lalu yang terakhir ada psikoterapi. Tidak seperti Freud, Adler, Rogers, dan pakar teori kepribadian yang berorientasi klinis, May tidak membangun aliran psikoterapi dengan mengikut yang kuat dan teknik yang dapat dibedakan. Walaupun begitu, ia banyak menulis mengenai psikoterapi, menolak gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia malah menyarankan bahwa psikoterapi seharusnya membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu mereka memperluas kesadaran mereka supaya mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Pilihan-pilihan ini kemudian akan membawa mereka pada pertumbuhan yang terjadi bersamaan atas kebebasan dan rasa tanggung jawab. Oke, baiklah Bu Rita dan teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang psikologi eksistensial. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas dalam menyampaikan materi, dan mohon maaf juga jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.